Kayu bejakah. Kayu bejakah adalah tanaman dari pedalaman Kalimantan Tengah yang telah lama digunakan suku Dayak untuk mengobati berbagai macam penyakit. Bajakah, menurut penjelasan Badan Karantina Pertanian, adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak untuk menyebut tumbuhan merambat yang hidup liar di hutan. Bajakah memang merambat, berbentuk batang pohon tunggal berwarna coklat. Dulu, orang mengira kayu bejakah hanya ada di Kalimantan Tengah. Nyatanya, di hutan Kalimantan Utara pun ada. Selanjutnya, ada manfaat kayu bejakah. Dengan berbagai kandungan yang ada, maka manfaat tanaman akar kayu bejakah adalah membantu mencegah tumor, kanker, dapat dikembangkan sebagai antibakteri, berpeluang meningkatkan imun tubuh, berpotensi membantu pengobatan kanker. Kandungan flavonoid dalam tanaman akar bejakah juga dianggap memiliki fungsi anti kanker. Kayu bejakah juga dapat membantu menangkal radikal bebas atau sel-sel yang rusak, dan dapat juga membantu penyembuhan luka atau efek antiinflamasi. Ada juga berbagai macam efek samping. Di antaranya adalah kayu bejakah dapat menyebabkan gagal ginjal dan kerusakan lever pada beberapa pengguna. Hal ini diduga karena beberapa obat mengandung senyawa kimia, beracun atau logam berat, atau bahkan bisa bereaksi secara negatif dengan obat yang sedang digunakan. Me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 IPS 2 mata pelajaran sosiologi, Ibu Guru Pengajar Ibu Mira Rezeki. Kami di sini akan menjelaskan tentang kearifan lokal Kalimantan Tengah, yaitu benang bintik. Saya Muhammad Meko Alfa. Saya Muhammad Lutfi Yahya. Saya Abel Putra. Saya Taufik Ibrahim. Saya Muhammad Levi. Sekian dan terima kasih. Benang bintik merupakan nama lain dari batik khas Dayak Kalimantan Tengah. Dalam hal jenis, benang bintik tergolong ke dalam berbagai motif khas. Di antaranya adalah motif batang garing, motif huma betang, motif ukiran, motif senjata, motif naga, motif balanga, motif campuran, dan motif-motif lainnya. Benang bintik yang merupakan batik Kalimantan Tengah memiliki arti benang. Dalam bahasa setempat adalah helaian kain putih, sedangkan bintik memiliki arti desain atau gambar yang ada di atas helaian kain. Pemaknaan dalam karya menjadikan batik sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai luhur, doa, harapan, dan ungkapan. Hasil karya menjadi karya yang artistik, estetis, dan unik. Artistik artinya mempunyai nilai seni, estetis artinya karya yang mempunyai penilaian terhadap keindahan, dan unik artinya karya ini mempunyai nilai tersendiri dalam bentuk atau jenisnya. Banyak hal yang dapat terungkap dari seni ini, seperti latar belakang kebudayaan, kepercayaan, adat istiadat, sifat dan tata kehidupan, alam, lingkungan, cita, rasa, dan tingkat keterampilan. Benang bintik digunakan dalam ritus dan juga menjadi simbol akan identitas mereka. Semakin berkembangnya zaman, kini batang garing kemudian dikenal dan bahkan dipakai dalam berbagai ornamen-ornamen maupun motif batik khas Kalimantan Tengah. Misalkan saja pada tahapan yang pertama dimulai dari menyiapkan peralatan dan bahan baku berupa kain dobi.
rayon berkembang, sutra bermotif, sutra polos, warna lilin, malam, dan soda. Bahan-bahan baku ini biasanya didatangkan dari Pulau Jawa. Lalu tahapan selanjutnya adalah pengecatan atau pemberian motif pada kain yang polos menggunakan canting. Kain yang polos menggunakan canting dilanjutkan dengan pencoretan atau pemberian warna ke dalam motif yang sudah dibuat. Setelah itu, kain yang telah bermotif diberi warna dasar seperti warna fluorescent atau warna neptol. Biasanya tahap ini disebut dengan penjegaran. Tahap berikutnya yang juga finalisasi yaitu pelorotan atau perebusan kain untuk membersihkan yang masih melekat pada motif kain. Setelah kain direbus, kemudian dicuci sampai bersih lalu dijemur. Baru setelah kering, batik benang bintik siap dipasarkan, mulai dari bentuk kain sampai bentuk pakaian, jadi seperti rok, sarung, selendang, kemeja maupun daster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak Kuda. Perkenalkan, Nama saya Hanan Kiel Diarto. nama saya Ahmad Kami. Nama saya Muhammad Kalasmi. Nama saya Muhammad Abdul Negara. Nama saya Muhammad Al-Bukhari. Ingin menjelaskan tentang motif batang garing di batik. Sebelum mengetahui kenapa batang garing jadi motif dari batik Kalimantan Tengah, angka baiknya kita mengetahui dulu asal-usul batang garing kenapa menjadi ciri khas dari Kalimantan Tengah. Pohon batang garing adalah pohon simbolis yang diciptakan bersama dengan diciptakannya leluhur nenek moyang. Pohon ini dianggap menjadi pohon petunjuk untuk mengatur kehidupan yang harus diajarkan pada orang banyak ngaji. Apa arti lambang batang garing? Batang garing atau batang haring yang berarti pohon kehidupan. Batang haring berbentuk seperti mata tombak yang mengarah ke atas atau langit. Hal ini dipercaya melambangkan kepercayaan agama keharingan, kepercayaan suku Dayak, Raining, Hatala Langit, sumber segala kehidupan. Batang garing memiliki banyak makna. Setiap dahan memiliki 3 buah yang menghadap ke atas dan ke bawah. Dahan tersebut melambangkan 3 kelompok besar manusia sebagai keturunan: Maharaja Sangiang, Maharaja Sangem, dan Maharaja Buno atau Buno. Sedangkan di bagian bawah batang garing mempunyai guci berisi air suci serta dahan berlekuk yang juga melambangkan jata atau dunia bawah atau sering disebut dengan Pulau Batu Nindan Tarung, pulau yang menjadi tempat manusia pertama kali diturunkan ke bumi. Sedangkan daunnya melambangkan ekor dari salah satu burung yang menjadi identitas suku Dayak, yaitu burung enggang. Karena batang garing menjadi salah satu identitas Kalimantan Tengah, maka itu masyarakat Kalimantan Tengah menciptakan batik dengan model batang garing seperti yang kita lihat. Contohnya, makna dari motif batik Kalimantan biasanya menggambarkan sejarah atau sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan alam dan manusia. Bahkan pemilihan warna pada kain batik pun memiliki filosofinya sendiri. Selain menjadi inspirasi dalam kain batik, motif batang garing juga kerap ditemukan pada ukiran benda-benda kerajinan atau etnik khas Dayak dan Kutai. Batang garing digunakan dalam ritus dan juga menjadi simbol dalam identitas mereka. Semakin berkembangnya zaman, kini batang garing kemudian dikenal dan bahkan dipakai dalam berbagai ornamen maupun motif batik khas Kalimantan Tengah. Ini salah satu contoh batik motif batang garing yang kami dapatkan. Sekian dari kami tentang penjelasan motif batang garing di Kearifan Lokal Kalimantan Tengah, pelajaran sosiologi Ibu Mila Rezeki SPD kelas 12 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bernama saya Nurul Fatika Sari, saya Rita Nur Hidayah, saya Adelia Putri Wijaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa aja sih rumah betang dan bagaimana keunikannya. Betang merupakan rumah tempat tinggal
adalah suku Dayak yang berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Selain itu, rumah betang juga memiliki keunikan bentuknya menyerupai panggung rumah tapi dengan arsitektur rumah. Dan itu juga rata-rata kayu yang terpanjang ini itu sekitar 5 meter. Panjang luas rumah betang ini sekitar 100 sampai 150 meter. Ada 3 tujuan dari suku Dayak membangun bentuk rumah betang dengan arsitektur berbeda dari kedua lainnya. Pertama, untuk menghindari kerugian akibat banjir. Secara umum, suku Dayak banyak bermukiman di hulu sungai yang kapan saja dapat berisiko banjir jika air pasang. Lalu yang kedua, mencari keselamatan dari binatang buas yang masih banyak berkeliaran di hutan Kalimantan. Dan yang ketiga adalah untuk tempat tinggal beberapa keluarga. Di dalam rumah betang dapat berkumpul sekitar 5 atau 6 keluarga yang jumlahnya mampu mencapai belasan bahkan puluhan orang. Setiap keluarga juga memiliki layaknya sekat ruangan yang ditempati dan ada pula kamar. Berkumpulnya banyak keluarga di rumah betang adalah sebagai bentuk wujud bahwa suku Dayak hidup dalam kebersamaan. Ikatan yang kuat dan tidak mudah untuk diadu domba. Dengan hidup bersama, maka sama manusia akan lebih saling peduli, bersikap tolong-menolong, dan memperhatikan. Dengan tinggal bersama di dalam rumah betang, memberikan arti bahwa suku Dayak ingin selalu menciptakan kehidupan yang harmonis terhadap lingkungannya. Suku Dayak adalah kelompok yang bersedia membimbing sesama meskipun berbeda suku. Rumah betang bukan sekadar tempat tinggal otentik bagi suku Dayak, namun di situ juga ada makna filosofi tentang tata cara mengelola sistem kemasyarakatan, bagaimana segala aktivitas dilakukan di rumah betang dengan penghuni yang banyak, namun tak saling mengganggu, justru sebaliknya memberikan manfaat. Ketika pemimpin besar keluarga di rumah betang atau Pambakas Lewu harus menjadi teladan terhadap banyaknya keluarga yang tinggal, tidak bersikap egois dan berpihak, mampu mengatur keselarasan hidup dan kepentingan masing-masing keluarga yang berbeda, sambil tetap menjaga tradisi leluhur. Dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang kearifan lokal Kalimantan, yaitu Getah Nyatu. Perkenalkan, saya Siti Afifah. Saya Norma Sari Azhari. Saya Salsabila Oktaviani. Saya Rina Anggraini. Getah Nyatu lahir dari daratan Pulau Kalimantan, yaitu pohon nyatu. Pohon nyatu berbeda daripada pohon lainnya karena dia bisa tumbuh dengan cepat, bahkan dengan kurun waktu 6 bulan, dia sudah bisa setinggi 8 meter. Dengan setinggi itu, pohon sudah bisa dipangkas, lalu diambil getahnya. Namun, panen pohon getah nyatu tidak lantas dilakukan begitu saja karena bertujuan untuk melindungi lingkungan. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu getah nyatu. Getah nyatu merupakan kerajinan khas Kalimantan Tengah yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Pohon nyatu sendiri adalah jenis tumbuhan eksotis yang dikenal sebagai tumbuhan endemik. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat dari getah nyatu. Getah nyatu biasa dimanfaatkan sebagai perekat atau lem dan juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan-kerajinan khas Kalimantan seperti gantungan kunci, miniatur mandau atau perisai, dan juga kapal hias khas Kalimantan. Kearifan lokal yang dihasilkan yaitu kerajinan getah nyatu didominasi bentuk perahu naga atau perahu burung tingang. Perahu burung tingang merupakan perahu yang menggambarkan suasana perang. Selain itu, ada juga perahu yang digunakan dalam upacara adat tiwah, yaitu upacara mengantar tulang orang yang sudah meninggal. Selain perahu, getah nyatu juga dibentuk menjadi replika prajurit Dayak, lengkap dengan cawat, mandau, dan talawang. Yang membuat kerajinan getah nyatu menarik tidak hanya warna-warna yang terang, kerajinan getah nyatu pun memiliki
memiliki tingkat kedetailan yang sangat tinggi. Selain itu, bentuknya pun unik sehingga sangat cocok untuk dijadikan pajangan atau perlengkapan dekorasi ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Agustina. Saya Nurpadilawati. Saya Najwa Salsabila. Saya Safa Nadia Gyanisa Maharani. Dan saya Yunini. Kami dari kelompok 6, mata pelajaran Sosiologi, Guru Ibu Mirah Rezeki. Di sini kami ingin mempresentasikan kearifan lokal di Kalimantan Tengah, yaitu keripik kelakai. Kearifan lokal Kalimantan. Tanaman kelakai merupakan salah satu jenis tumbuhan yang termasuk Plasmanupta di Kalimantan Tengah. Kelakai yang memiliki nama latin Stenocolna plustris ini tidak hanya dijadikan sayuran, tetapi juga diolah menjadi keripik kelakai dan sebagai obat tradisional. Proses produksinya ini dengan memanfaatkan daun kelakai yang masih muda. Tanaman jenis paku-pakuan khas Kalimantan yang banyak ditemukan di daerah rawan gambut. Tanaman paku-pakuan yang tumbuh di daerah rawan gambut yang secara umum disebut lahan basah. Tanaman jenis pakis atau paku-pakuan termasuk dalam family Pteridacea. Tanaman ini juga dapat tumbuh mudah beradaptasi dengan alam sehingga bisa tumbuh di mana saja. Dan sangat mudah didapatkan. Seperti di batang-batang pohon, kayu-kayu sudah lapuk maupun lahan kering. Khasiat sebagai antioksidan dan dapat mengobati anemia. Selain sebagai obat tradisional penambah darah, kelakai diketahui juga dipergunakan oleh masyarakat suku Dayak Kenya untuk mengobati anemia, pereda demam, meredakan diare, mengobati sakit kulit, serta sebagai obat awet muda. Kelakai yang kering dapat menurunkan demam lantaran kandungan zat aktif yang terdapat pada daun kelakai seperti flavonoid, steroid, dan alkaloid mampu berperan sebagai agen antiinflamasi sehingga berkhasiat sebagai antipiretik atau obat penurun demam. Kelakai dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat untuk mencegah kekurangan darah dengan mengkonsumsinya sebagai sayuran. Kelakai di Kalimantan memiliki persebaran yang sangat banyak dan umumnya belum banyak dimanfaatkan dan belum ada pembudidayaan. Jadi kesimpulannya adalah ciri khas dari kearifan lokal tersebut adalah kelakai yang hanya ditemukan di daerah rawa. Keterampilan lokal masyarakat yang bisa mengolah menjadi berbagai jenis makanan. Contohnya adalah keripik kelakai dan juga sebagai obat-obatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batik Tidayu. Batik Tidayu adalah motif batik khas Kalimantan Barat, khususnya Singkawang. Tidayu merupakan singkatan dari Tionghoa, Dayak, dan Melayu. 3 etnis terbesar yang mendiami kawasan tersebut. Selain motif batik Tidayu, juga digunakan sebagai nama sebuah tarian. Tidayu dianggap sebagai simbol kerukunan antar golongan di Kalimantan Barat. Batik Tidayu terdiri setidaknya dari 6 ragam hias utama, yakni lembayung, bauntain, lampion, rimba, harmoni, dan bengau. Setiap corak memiliki banyak variasi desain, turunan yang dapat dikreasikan oleh pembatik-pembatik di Singkawang. Pengaruh suku Dayak yang tinggal lama di Kalimantan memengaruhi corak batik yang dihasilkannya. Ciri khas batik Tidayu terletak pada gambar kipas dari etnik Tionghoa, tameng dari suku Dayak, serta bunga pucuk rebung dari etnis Melayu. Batik Dayak ini mengandung unsur yang berkaitan dengan hubungan alam dan makna spiritual yang ada di dalamnya. Batik Tidayu mulai dipopulerkan sejak 10 tahun yang lalu. Ide dan gagasan ini sendiri berawal dari sayembara yang digagas oleh Elizabeth Majuyeti, istri Hasan Karman, mantan Wali Kota Singkawang 2007-2012. Hasilnya, ada 6 corak batik yang saat ini bisa diperoleh hanya di Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Singkawang yang terletak di Jalan Gusti Sulung Lelenang ini.
Sejak wilayah Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi 3 kota pada akhir tahun 90-an, Singkawang seolah kehilangan identitas. Pemekaran itu diantaranya Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang. Staf Dekranasda Kota Singkawang, Uci Marshan mengungkapkan, batik Tidayu berawal dari kenyataan bahwa tidak ada souvenir khas Singkawang yang bisa dibawa pulang oleh para wisatawan yang datang berkunjung. Maka muncullah ide mengadakan sayembara motif batik. Melihat dari kota yang kaya akan suku dan budaya, maka muncullah ide batik Tidayu yang merupakan singkatan dari Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Ungkap Uci ketika ditemui Senin tanggal 2 bulan 10 tahun 2017. Uci menambahkan, desain motif Tidayu sendiri terdiri dari pengembangan berbagai motif yang mewakili masing-masing kebudayaan yang ada di kota Singkawang. Sehingga batik Tidayu memiliki corak yang sangat unik dan penuh warna, ujar Uci. Saat ini terdapat 6 corak batik Tidayu yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri, yaitu lembayung, beontai, lampion, rimba, harmoni, dan bangau. Setiap corak terdiri dari 3 unsur yang mewakili masing-masing etnis yang ada dan dicetak beraneka pilihan warna. Misalnya, pada corak batik rimba terdapat motif pucuk rebung ciri khas Melayu Sambas yang digambarkan sebagai hutan rimba. Di atasnya terdapat burung Hong dalam mitologi Cina dan burung enggang yang diidentik dengan masyarakat Dayak. Lalu pada motif harmoni, detail oriental, kotak persegi di antara sisi dihias dengan motif pucuk rebung Melayu di bagian tengah dan diikat dengan motif Dayak. Sesuai namanya, motif ini melambangkan keharmonisan suku dan budaya yang ada di kota Singkawang. Saat ini salah satu oleh-oleh yang paling diminati setiap wisatawan yang berkunjung ke Galeri Dekranasda ini batik Tidayu. Itu pungkas Uci.